yang ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang tidak masuk anak 6 ya? Iya. Lupa. Yang tidak masuk 6 berarti siapa saja? Indah. Mana Indah? Dari pentingan ya? Iya ini tadi sudah izin sama Bu ini. Katanya ada kepentingan. Siapa lagi? Olisa ya? Terus Indah masih sakit. Iya, Dila juga masih sakit ya. Oke. Ya. Oke. Baca. Kalian perhatikan. Kira-kira di sini ada yang lain nggak ya? Ini membawa apa ya ini ya? Bentar, ini apa ini? Kayaknya yo, ditebak ya. Coba. Saya mau memberi pertanyaan. Nanti kalian menjawab ya dengan lagu ini. Yang ini namanya apa? Yaitu namanya wortel. Oke, pinter. Yang ini kecil. Namanya apa? Yaitu namanya kentang. Oke. Yang ini namanya apa? Yaitu namanya bawang merah. Oke. Kalau yang ini namanya apa? Yaitu namanya bawang putih. Ya. Kalau yang ini namanya apa? Yaitu namanya jeruk. Ini ya, betul. Kalau yang ini namanya apa? Yaitu namanya kuah. Oh ya, pintar sekali. Jadi yang huruf di bawah ini apa tadi? Wortel. Terus yang ini? Kentang. Oke, yang ini? Bawang putih. Yang ini? Bawang merah. Yang ini? Jahe. Yang ini? Lengkuas. Tepuk tangan berikan semuanya. Kalian sudah tahu ini ada jahe, ada lengkuas, ada wortel, ada bawang merah, bawang putih, kentang. Kalian pernah lihat di rumah? Pernah makan? Pernah lihat tumbuhnya? Sudah pernah? Belum pernah lihat? Tumbuhan bawang, tumbuhan wortel ini belum pernah lihat. Di rumah ada punya? Iya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, nanti kita akan belajar bagaimana ini tumbuhnya, bagaimana ini perkembangbiakannya ya. Seperti kemarin kita juga sudah mempelajari tentang perkembangbiakan apa coba yang kemarin kita pelajari? Nah, coba untuk mengingat-ingat lagi kemarin kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Nah, pertanyaan grup ini sekarang. Ada berapa perkembangbiakan? Ayo coba. Siapa yang bisa? Ya Tegi? Iya. Bucok asik, bucok asik. Perkembangbiakan itu ada 2, yaitu perkembangbiakan Vegetatif dan generatif. Oke, sekarang pertanyaannya berikutnya. Kemarin sudah kalian pelajari loh ya. Sekarang perkembangbiakan ada 2, vegetatif dan generatif. Nah, apa itu yang dinamakan dengan perkembangbiakan generatif? Ayo, siapa yang bisa? Ayo tunjuk jari. Ayo, yang generatif. Ayo. Ayo. Iya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan melalui sel kelamin jantan dan kelamin betina. Bucok asik, bucok asik. Ada pendapat lain lagi? Ayo tentang perkembangbiakan generatif. Ya. Ngatur. Siapa lagi? Ayo. Siapa? Emma? Perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan secara awal. Perkembangbiakan secara kawin. Ayo dikasih bujok dong. Bucok asik, bucok asik. Ya, tadi
Nah, yang Vena perkembangbiakan oleh kalian itu ya semuanya itu benar ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan itu terdapat bunga, jadi peleburan antara benang sari ke kepala kue. Seperti yang belum ini sampaikan tadi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu sebenarnya juga nanti kita kupas. Nanti kalian akan belajar melihat video, mengamati gambar ya. Nanti perkembangbiakan vegetatif itu ada berapa saja. Ada perkembangan vegetatif apa. Terus nanti ada banyak lagi perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, ya, tadi kalian juga sudah menyebutkan yang huruf ini bawah ini tadi kalian sudah tahu. Nanti juga kalian akan tahu ini termasuk perkembangbiakan vegetatif apa ya? Ini apa ya? Pengen tahu? Jadi nanti hari ini kita akan belajar nanti kalian supaya apa? Bisa mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif alami. Identifikasi itu apa toh Bu? Mengidentifikasi itu ya nanti kamu tahu ciri-cirinya. Oh, vegetatif alami itu ini loh Bu. Oh, yang termasuk vegetatif alami itu ini. Dan yang kedua, kalian nanti bisa mengelompokkan ya, mengelompokkan mana yang termasuk vegetatif alami. Seperti itu ya. Untuk itu coba sekarang berdiri semuanya. Ya, berdiri. Ayo berdiri. Senyum dong, jangan tergendut. Ya, kita semuanya senyum. Ya. Sekarang Bu Romi tanya. Biasanya kalian Bu
perhatikan, diamati, tolong diamati. Kan hampir mirip kan yang belum di bawah tadi kan? Coba diamati gambar yang ada di buku kalian masing-masing. Nah, setelah kalian mengamati, coba kalian perhatikan juga, mengamati juga, kalian perhatikan, kalian lihat, kalian dengarkan video yang akan diputar oleh grup ini. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Ya, Hari ini ya. kita akan belajar tentang perkembangbiakan hubungan secara vegetatif. Diperhatikan videonya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan. Dan nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Orang-orang yang tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dalam umbi ada tiga: umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan lengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis dengan memiliki batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian punya contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung namun tidak berluas, berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru.
berkumpul atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan diri kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kuning, warna berluas, dan macam lagi. Ketika kita ingin menanamkan yang baru, kita bisa memotong sedikit luasnya dan menumbuhkannya kembali ke dalam tanah. Ya, kemudian tadi ya nama ini adalah video tentang perkembangbiakan vegetatif. Yang kalian lihat tadi perkembangbiakan vegetatif apa, Cak? Alami. Ya, sesuai dengan apa namanya yang kalian lihat tadi video, itu vegetatif ada berapa? Dua. Oke. Vegetatif apa dan apa? Vegetatif alami. Oke, vegetatif alami dan vegetatif alami. Ya. Untuk lebih memperjelas tentang video yang kalian lihat tadi, coba kalian baca di buku tema kalian, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Coba awal dibaca yang keras, awal temannya biar mendengarkan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuan perkembangbiakan secara vegetatif adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan yang dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat menjadi secara alami maupun buatan. A. Vegetatif alami. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Berikut ini beberapa contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. 1. Tunas, misalnya pada pisang dan tumbuhan suji. 2. Umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. 3. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. 4. Ubi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. 5. Spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. 6. Geragi, misalnya pada rumput teki dan stroberi. 7. Akar tunggal atau rhizom, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. B. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang melibatkan bantuan manusia. Berikut ini beberapa contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan. 1. Cangkok, misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. 2. Stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. 3. Merunduk, misalnya pada stroberi dan hortensia. 4. Menempel atau okulasi, dan mengandung, misalnya pada jeruk, buah, dan rambutan. 5. Stroberi, misalnya pada Oke, untuk tangan untuk kalian sudah mengamati gambar, sudah melihat video, dan juga sudah membaca teks tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, tadi kalian juga sudah tahu vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Siapa yang tahu perbedaan antara vegetatif alami dan vegetatif buatan? Vegetatif alami itu yang bagaimana? Acung, vegetatif alami. Ayo. Ayo, pilih. Tunjuk jari, ayo. Vegetatif alami. Ya. Vegetatif alami. Apa? Vegetatif alami adalah perkembangbiakannya dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. iya, betul sekali. Nah, itu adalah vegetatif alami, yaitu perkembangbiakannya itu dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Sekarang kalau vegetatif buatan itu yang bagaimana? Vegetatif buatan. Ya, Manila.
kegiatan yang melibatkan manusia atau ada campur tangan manusia. Dan di situ sudah disebutkan bahwa vegetatif alami itu apa saja. Satu, vegetatif alami yang dari vegetatif alami apa? Tunas. Terus apa? Biarkan. Ada. Biarkan. Batang. Oasis. Apa? Biarkan. Spok. Terus lagi. Tinggal atau sekarang kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada itu nanti dipelajari setelah pertemuan nanti berikutnya. Kalau sekarang kita akan mempelajari ya vegetatif alami terlebih dahulu. Sekarang setelah kalian tadi membaca teks, nah di sini huruf ini juga punya ada kantong sebelah ini ya. Kantongnya ini untuk kantong perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Nah, sekarang nanti kalian maju untuk memasukkan kartu-kartu ini ke dalam kantong yang sudah tersedia di sini sesuai dengan perkembangbiakannya, baik itu secara umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma atau akar tinggal, geragi, spora dan tunas. Ya. Nih, bentar tak ulek-ulek di sini. Ya. Nanti coba siapa ya? Ini ya, Pena. Siapa Teddy? Ya, Teddy. Beri aplaus dong, Teddy. Ayo diperhatikan semuanya. Malam ngetes, udah susu. Pelan-pelan Teddy. Ayo beri aplaus untuk Teddy. Coba ya. Sekarang guru Mini lihat ini. Kira-kira kantong umbi lapis yang dipilih oleh Teddy ini bagaimana ya? Coba saya lihat. Cah, ini gambar apa ini, Cah? Bunga dahlia. Bunga dahlia itu termasuk umbi lapis apa umbi apa? Yes. Bagaimana? Yes. Yes or no? Yes. Terus ini ada apa ini? Ada? Bawang merah. Bawang merah betul termasuk umbi lapis? Yes. Oke. Ini apa, Cah? Boban. Bawang bombay termasuk umbi lapis? Yes.
Iya, ini tadi memasukkan kentang dan ubi jalar itu loh ya, ketela. Ini termasuk apa, Cak? Ubi jalar. Kantong kedua ada. Saya coba Kesa, kantong ketiga, lihat. Oke. Wortel. Yes. Termasuk apa wortel? Umbi akar. Umbi akar. Terus Wortel. Yes. satu sudah warna itu ada. Nah. Loh. Nah, itu. Sudah. Boba. Yes. Sudah. Repot sudah. Kanan sini. Untuk kantong keempat. Apa sih? Apa? Kan itu termasuk pengembangan, betul? Kencur termasuk pengembangan angka 3? Yes. Taruh sini loh. Nah, terus. Baik. Kencur itu. Itu kencur, ya. Kencur? Yes. Cek bantu kita legend. Kamu sudah sarapan atau belum? Sudah. Yang semangat ya. Yuk. Apa itu? Jahit? Yes. Yes. Kunyit. Yes.
perkembangbiakan vegetatif dulu. Apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Yang berikutnya jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Jenisnya apa saja? Terus ciri-ciri perkembangbiakan vegetatif alami. Kamu sebutkan ciri-cirinya. Vegetatif alami itu yang bagaimana? Terus ciri-ciri perkembangbiakan vegetatif buatan. Silakan dikerjakan. Lakukan namanya dengan ciri-ciri kan nanti vegetatif alami itu yang berkembang. Tapi yang disebutkan tadi kan vegetatif alami kan sudah ya. Kan vegetasi adalah kira-kira gimana kalau ini tuh ada bunganya berapa nih? Terus kamu pernah lihat ya ini pernah lihat ada bunganya nggak? Tidak ada bunganya kan? Nah kalau bunganya itu kemarin yang kemarin ada sari kan selaku apa namanya jantan atau bicara kalau yang seperti itu kan ya tadinya itu ada jantan dan betina ya berarti pengertian dari pengertian vegetatif itu apa? Iya. Kalau apa namanya undangan sari ya toh. Kalau ini sudah ada berarti yang perkembangbiakan vegetatif. Yang ciptaan vegetatif kalau pembagian vegetatif ini kan ada semuanya. Kalau yang punya binatari dan itu kan ada mangan dan betina. Sekarang kalau kita tidak ada, jadi pembagian vegetatif pembagiannya
nanti teman-teman yang lain menyimak ya. Silakan. Coba. Tiwi. Silakan Tiwi dibacakan dosis. Belajar. Baik, diperhatikan semuanya untuk menyimak hasil dari pekerjaan kalian masing-masing. Pengertian. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ciri-ciri perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Perkembangbiakan vegetatif yang melibatkan bantuan manusia. 2. Tumbuhan berkayu. Ciri perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Melibatkan perkembangbiakan secara alami tanpa campuran tangan manusia. Ya, beri aplaus untuk Tiwi. Ada yang lain dari Tiwi? Coba sekarang dikumpulkan dulu. Ya. Jangan lupa namanya ya. Oke. Nah, anak-anakku, Mbak, capek nggak sekarang? Capek. Coba semuanya berdiri dulu. Ya, capek semuanya. Semua tangan kiri pegang. Okean ya? Mau? Mau. 1, 2, 3. Sudah enak? Sudah. Sudah berdiri. Duduk lagi. Kamu semangat. Semangat lagi ya. Oke. Nah, sekarang tadi kalian sudah mengerjakan secara individu sendiri-sendiri. Coba sekarang kalian dengan temannya satu kelompok mengerjakan pekerjaan kelompok ya, nanti didiskusikan, nanti dimusyawarahkan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya apa? Ya, ini ditulis nama kelompoknya.
Udah kayak orang mati. Sudah ngerti? Sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sudah. Terus namanya kelompok. Cara berkembang biak umi lapis. Jika terjadi
jamur, praktis, paku-pakuan. Cara berkembang biak spora, 5. Jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, hancur. Cara berkembang biak muslimah atau akar tunggal. Ya, ya. Bagaimana ada yang bertanya ataupun menanggapi dari kelompok yang lain? Ya, beri empat bujuk untuk kelompok yang lain. Untuk yang kedua, yang kedua tadi. Oke, silakan. Tidak ke depan. Agak ke depan sini. Coba awalnya bagaimana? Perhatikan hasil dari kelompok nama tanaman bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan gula tulip. Cara berkembang biak mengganti wortel, lobak, singkong. Cara berkembang biak mendatar, jahe, bawang, hancur, kunyit, dan temulawak. Cara berkembang biak rhizomat atau radikel. Pisang, sayur bebek. Cara berkembang biak dengan panas. ada yang bertanya atau menanggapi? Oke, ayo. Ayo selanjutnya. Agak masukkan yang keras ya. Hasil dari diskusi kelompok. Nama tanaman, pisang, bambu, tebu, fosfor bebek, dan lidah buaya. Cara berkembang biak menentukan. 2. Bawang merah, bawang putih, dan bombay. 5. Kunyit dan macadamia. Cara berkembang biak dengan cara uji lanjut. Nama tanaman, jahe, kunyit, lengkuas, hancur, dan temulawak. Cara berkembang biak dengan akar tinggal atau rizomat. 4. Nama tanaman, wortel, lobak, singkong. Cara berkembang biak dengan cara uni akar. 5. Lumut, paku-pakuan, dan jamur. Cara berkembang biak dengan spora. Iya. Sekarang kelompok terakhir. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang kulit, telur, macadamia. Cara berkembang biak dengan menapis. 2. Kunyit, jahe, telur, lengkuas, dan temulawak. Cara berkembang biak dengan rizoma atau akar tunggal. 3. Pisang, bawang obat, jalan. Perhatikan ya. Berkembang biak dengan menyehatkan. 4. Pisang, bambu, fosfor bebek, kunyit, dan lidah buaya. Berkembang biak dengan beras. 5. Petasan, stroberi, blackberry. Cara berkembang biak dengan tidak. Bujuk. Tepuk tangan untuk kita. Ya, anak-anakku sekalian, masing-masing kelompok sudah luar biasa, sudah semangat, kerjasamanya juga belum dilihat, sudah baik sekali, di mana ada bagian yang menulis, ada yang berpendapat, itu adalah kerjasama yang sangat baik ya. Apabila dalam satu pekerjaan itu dikerjakan dengan cara kerjasama, ya, satu pembagian tugas masing-masing itu, maka pekerjaan itu akan segera terselesaikan. Nah, itu adalah harus pembiasaan seperti itu, kebiasaan yang baik itu harus kalian tanamkan terus, tumbuhkan terus, lakukan terus dimanapun kalian berada. Nah, anak-anakku sekalian, tadi belum ini mendengarkan hasil dari diskusi kalian, baik itu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 itu sangat luar biasa. Karena apa? Pada saat awal kalian hanya mengamati gambar tadi, ya, mengamati gambar itu baru ada beberapa gambar-gambar yang termasuk vegetatif alami, tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Terus ditambah lagi dengan penayangan video
dengan tunas itu hanya tebu dan pisang, ya kan? Tapi kalian luar biasa, di situ kalian sudah bisa menyebutkan ada katanya cocok bebek, ada apa namanya lidah buaya. Nah, jadi kesimpulan grup ini di sini ya, setelah kalian tidak hanya mengamati saja, melihat video, tetapi dengan kalian tadi membaca teks juga, mengamati gambar yang ada di buku kalian, ternyata tidak hanya dari video. Tadi contoh kan perkembangbiakan vegetatif yang dengan tunas itu hanya di situ disebutkan tebu dan pisang. Ternyata dengan di buku kalian membaca lagi, pengetahuan kalian kan bertambah toh nggih? Nah, bertambah ada cocok bebek, ada lidah buaya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, hari ini kita telah belajar tentang vegetatif alami. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Coba siapa yang bisa jawab lagi? Vegetatif alami. Apa yang dimaksud dengan vegetatif alami? Ya, Kanila? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya atau tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami itu ada satu tunas, spora, umbi akar, umbi lapis, nah itu adalah yang termasuk dari vegetatif alami. Nah, dari pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, mungkin ada yang mau berpendapat bagaimana suasana atau bagaimana pembelajaran hari ini. Siapa? Oh ya, Lisa, silakan berdiri Lisa. Yang keras dong Lisa. Caranya nanti kita melihat di video tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Oke. Lisa, pembelajaran ini menyenangkan karena dia melihat video. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oke, Vivi. Saya ingin bertambah. Kalau ada teman yang menjawabnya dikasih bujuk agar kita lebih bersemangat. Bertambah semangat lagi dengan dikasih bujuk. Kasih bujuk untuk Vivi. Bujuk asik, bujuk asik. Ya, oke. Anak-anakku, banyak hal atau pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti kalau di rumah kalian ya mempunyai tanaman apapun, tumbuhan apapun, baik itu ya termasuk vegetatif ataupun generatif, kalian harus tetap menyayangi tumbuhan itu seperti layaknya keluarga kita sendiri, ya. Yang diberi apa supaya tumbuhan itu tetap subur, menyayangi tanaman itu caranya bagaimana? Dengan apa? Memberi pupuk, ya, dibersihkan kalau ada gulma atau tumbuhan-tumbuhan rumput yang liar, ya. Nah, anak-anakku, itu memang rasa kasih sayang, empati itu kepedulian ya, baik itu terhadap teman ataupun tumbuhan ataupun hewan peliharaan kita, itu adalah baik sekali atau harus kita lakukan ya, karena kasih sayang itu menunjukkan kita kepedulian terhadap orang lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini guru-guru cukup, untuk disiapkan lagi kita nanti bertemu pada hari Rabu berikutnya membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buaya. Tapi tadi sedikit sudah mengerti, sudah dikupas sedikit apa itu yang dinamakan perkembangbiakan vegetatif buaya. Nah, yang tadi yang besok untuk belajar adalah perkembangbiakan buatan. Nah, sekarang kalian bisa mungkin ada pertanyaan? Baiklah anak-anak,
karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Amin, Allahumma amin. Dan karena ini jamnya sudah waktunya istirahat, untuk itu kalian bisa istirahat. Silakan.